Kita bersyukur pada pagi hari menjelang sore, sore lagi. Cepat sore, baik. Menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama menghadiri undangan dari keluarga besar Bapak Fahrul Raji dan Bapak Ahmad Khairat dalam rangka tasyakuran, yaitu peresmian nama anak beliau Gibran Kaisan Al-Faraji bin Fahrul Raji. Aku ni mak ini Pak Indra, tak kejimuan. Iya. Maklumlah tua. Belum ya? Ya jadilah Pak. Bersyukur kita pada hari ini. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah dalam surat Luqman, barang siapa yang selalu bersyukur padaku, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Barang siapa yang tidak mau bersyukur padaku, ketahuilah kata Allah, aku ini maha kaya, maha bijaksana. Bu, nak kena ibu tu lah tulisan. Bersyukur bu. Ya, masih ada suaminya bersyukur, dikasih rezeki suaminya bersyukur, dikasih 10.000 bersyukur, 100.000 bersyukur, 1 juta tak dikasih merutuk. Bersyukur dikasih suami, masih ada orang tak dikasih. Mengapa? Karena masih suami kita masih sehat, masih bisa mencari nafkah. Jadi bersyukur Pak, bersyukur ada istri, bersyukur dikasih kopi istri, bersyukur dicuci baju, bersyukur. Susah ibu-ibu ni Pak, pagi nyuci, masak, bu masak, buat ke kopi, nyuci ke baju, ini yang ngurus anak, bu betul lah bu. Anaknya udah tidur, bapaknya pula nak minta urus. Maka bersyukur Pak punya istri ini. Jangan dikit-dikit, lambat dikit buat kopi nak marah. Mana dek kopi ni? Kau ni tendang tu. Tak boleh mak itu. Istri itu hunna bila sulakum wa antum libasul lahun. Suami pakaian istri, istri pakaian suami, saling menutupi ibu ya. Itu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesehatan. Yang kedua, tasyakuran peresmian nama. Saya yakin setiap yang ada hadir di sini tentu ingin mempunyai anak-anak yang soleh. Betul bu? Betul Pak? Anak yang soleh dan solehah. Tapi untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah tidak bisa seperti meletakkan lapak tangan balik ini bu. Dan hati-hati. Ya. Buat apa juga pangkat, jabatan, dan kedudukan apabila kita tidak mempunyai keturunan. Ya. Banyak duit, maaf. Pangkatnya tinggi, tapi tidak punya keturunan. Tapi saya mohon maaf sebetulnya, apabila yang ada di hadir kita bersama ini belum ada mempunyai keturunan dari Allah, bukan maksud saya untuk menghina ataupun mengkritik dari para tamu undangan ini. Tapi ketika saya membaca sebuah surah dalam surah At-Taqabun, antara kesenangan kita sebagai orang tua mempunyai anak dan tugas kita sebagai orang tua mendidik anak sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surah At-Taqabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, di antara anak-anakmu dan istri-istrimu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kalau itu Ustaz berat punya anak ini. Iya. Anak bisa jadi musuh bagi kita bu, kalau tidak hati-hati. Lalu bagaimana supaya anak tidak menjadi musuh bagi kita? Maka bapak-bapak tugas ketika ibu istri kita lagi mengandung anak kita, ucapkan
lembutkan perutnya, usap perutnya. Pernah tak Pak usap perut istrinya hamil 8 bulan? Nak tanya, pernah tak? Apa yang diusap? Hah? Kok diem? Perut ibu diusap, tanda sayang pada istri. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa apa terusnya? Itu salawat, pokoknya baca salawat. Iya. Lalu samping dipegang perut ibunya itu, ya anakku, nanti kalau engkau lahir menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, Pak, pengantin baru ada. Diperas perutnya nih, bukan laki mereka perut aku ini bukan. Bu, ya, tapi ngelus itu yang enak dikit lah aja. Allahumma sholli. Ikso ibu marah itu namanya. Ada kasih sayang. Kenapa batin? Ya, seorang ayah dengan anak ketika dalam kandungan itu menyambung, Bu. Maka ketika mau melahirkan mudah, ya, karena menyambung anaknya itu, Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Jangan sampai jadi musuh anak kita ketika dalam kandungan sudah kita bacakan sholawat dan kita bacakan ayat-ayat Allah. Nah, ketika lahir ajankan, Pak. Ya, ajan. Hakul walad ala waladi. Kewajiban orang tua kepada anaknya yaitu ketika dia tadi lahir, tolong diajankan, Bu, di sebelah kanan dan dikomakan sebelah kiri, Pak. Baca ada ajan, Pak. Baca alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Di makanan. Diingatkan dan diajarkan. Ya. Kalau ada anak biduan, ketika besarnya dia pintar ngaji, karena yang didengarnya kaset biduan nyanyi. Ada guru kita Nawawi Denci Al-Habis, suami istri Al-Habis, anak Al-Habis. Mengapa? Karena ketika dia di dalam kandungan, ketika dia lahir, anaknya diajarkan dulu. Jadi kalimat-kalimat thayyibah dulu yang keluar dari mulut kita pada telinganya, bukan kalimat goyang dompet. Maaf ya kalau aku keras, memang ini nak nyampe ke di mana-mana aku menyampaikannya, bukan aku marah. Ini untuk kebaikan kita bersama. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis shawab, saling ingat mengingatkan sebagai muslim. Ya. Diajarkan. Sesudah diajarkan apa? Ayyusina ismuhu. Berikan nama yang baik. Beri nama yang baik, Pak. Ustaz, apalagi sebuah nama, sama saya protes di depan, Pak. Ketika dibuat mentang-mentang zaman Covid, dibuat lorong kopi. Ya, aku Covid ini virus, Pak. Tidak, Pak Ustaz, ini untuk menang, kita menang apa ya? Menang virus. Covid itu corona virus. Ya, di doa, jadi lorong kita nak sakit virus. Kalau nak corona, kalau jadi pendapat tentang saya, Pak, sama ketua RT-nya dan. Iya, tak boleh. Nama itu doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berilah nama-nama yang bagus dari Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, atau nama malaikat, ya, atau nama yang mungkin menjadi kenangan kita kedua anak ini, Gibran, ini bagus. Ya, jangan rasa beri nama. Hai Pak, kalau nama baik. Ya tak. Mentang nama siapa namanya? Jamis Gol, wah hebat ya. Oh, kalau nonton film Jamis Gol apa? Bukan Pak Ustaz, ngapa? Jamis Gol itu singkatan apa? Jemu yang kelahiran di kebon. Nah, jadi. Di waktu itu mama aku lagi matang karet, lahir aku. Jadi dibuatnya oleh Jamis Gol. Nah, jadi. Nah, kadang ada juga yang namanya bagus, Pak. Bagus. Namanya bagus, Nabi Muhammad, orang yang terpuji mulia, tapi manggilnya salah.
tahu duluan ibu. Kalau ada namanya Mamat. Mamat, betul ibu. Mamat itu bahasa Arab bu, artinya mati. Kalau anak mati. Wa ba'dal mamat kita berdoa kan, kadang kematian. Jangan manggil Mamat bu, manggilnya Muhammad atau Ahmad, ya. Karena itu nama yang tentu, nama Nabi Muhammad. Ya ada tak nama Muhammad tuh? Besok jangan lagi. Ya. Ada juga yang namanya Ibrahim, bagus, panggilnya Boim. Apa dia Boim ya? Namanya Ibrahim bagus. Panggil Boim tak boleh. Nama itu doa yang saya bilang tadi, maka panggilan doa. Ada yang lagi yang diberi nama Muhammad Syafi'i, panggilnya PI. Tak boleh. Kadang yang dulu ini wong tuanya dewe. Anak cepet lewat. Panggilnya balik. Mana dia beri nama yang bagus diakekakan, tapi manggilnya tidak bagus. Jadi tengok nanti besarnya anak tersebut. Karena doa, hati-hati. Yang ayat yang dibacakan tadi bisa menjadi musuh anak kita. Karena cara manggil sudah salah. Panggil tanda kasih sayang kita, maka panggillah dengan panggilan yang bagus sesuai dengan nama yang kita berikan. Selanjutnya diapakan? Diakekah. Seperti ini tadi anak kita, akekah. Nah, akekah ini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bahwa hukum akekah itu sunnah muakkad. Ya. Kalau laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, ya. Aku tak usah nengok lagi, ada tulisan sana kambing. Yang darah tinggi hati-hati Pak Indra. Kalau aku lah sudah minum obat darah tinggi tadi, ya. Ya, bukan aku nakut-nakuti, ya tak? Tapi itu kan bismillah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau perempuan seekor kambing. Ustaz, bagaimana kalau akekah dengan seekor kambing laki-laki? Boleh. Ngapa? Karena pada suatu riwayat dari Imam Ardi rahimahumullah bahwa Rasulullah ketika mengakekah Hasan dan Husain 2 ekor kambing satu-satu, Pak. Hasan 1, Husain 1. Jadi boleh 1 ekor kambing laki-laki. Pada katiknya, tapi abdolnya kalau ada rezeki boleh 2 ekor kambing. Mengapa? Karena syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Ya. Selanjutnya apa? Ajari ilmu, pendidikan, ya. Terutama pendidikan agama, Pak. Kita ini kadang kalau pendidikan agama ini kayak dikecilkan nih Pak Ustaz. Enggak. Ya. Tapi maaf, ini mohon maaf. Kalau pendidikan umum cepat, bahasa Inggris cepat, matematika cepat. Bayarannya kadang sebulan 200, kadang setahun langsung dibayarnya 2 juta. Tapi kalau guru ngaji, bayar 20.000 di masjid. Sebulan bayaran, 2 bulan bayaran, 3 bulan tak bayaran, 4 bulan tak minta pemutihan. Makanya kurus-kurus Ustaz ngajak aku ini lah. Ya, mama. Kalau guru-guru yang lain, setahun 2 tahun lah bawa kijang. Kalau Ustaz mau turun lah masih. Ya. Kalau kita orang kaya, orang yang beruang, berduit, mendidik anak kita di pengajian TPA, kalau bayarannya 20, nah ini Ustaz 200. Ini baru sih. Ya, mengapa? Prestasi ibadah, Bu. Prestasi ibadah, Pak. Karena ini nanti ketika kita dalam kubur ini yang menemani kita. Jangan rokok baik sebulan 300.000, bayar anak 20.000 tak mampu.
Mohon maaf, bukan aku ini mentang-mentang punya rumah tapis di rumah itu promosi mah itu bukan. Ya dah. Ya cuma ngasih tahu bae kalau pengen prestasi ibadah. 200, nah Ustaz, 200 ibadah. Nanti ketika dalam kubur, inilah pahala sedekah kita yang utama nanti yang akan ada. Ma'antum, siapa kamu? Ana amalul soleha. Ketika di dunia kamu rajin bersedekah dengan Ustaz, apalagi dengan Ustaz Santoso, dengan Ustaz Indra. Banyak-banyak bersedekah ngasih Ustaz, jangan dikit-dikit. Bukan aku nak minta banyak hari ini Pak Sairon, bukan. Dikasih alhamdulillah, dikasih sudah ada galak lagi. Ya, bukan apa Bu, perumahan karisma ini sama saya nih sudah menyatu. Kata Mas Sairon, Mas Fikri itu kalau ngajak saya, jadi mereka itu sudah bersatu sama saya seperti keluarga besar. Ya, ada Pak Muhadir, ya. Jadi alhamdulillah saya seperti keluarga besar di perumahan karisma ini. Itu prestasi ibadah kita. Ya, bersedekah, bayar, ngaji, hanya pendidikan juga agama yang lebih utama. Di samping pendidikan dunia juga harus utama juga. Tapi seimbang maksud saya itu. Agama dengan dunia. Mengapa? Nanti Pak, itu santri-santri saya di rumah itu, selain belajar mengaji, saya ajari doa, cara memandikan jenazah, cara merawat jenazah, cara ceramah, doa. Alhamdulillah kemarin kami mengadakan Maulid Nabi di tempat kami itu. Mereka semua yang tampil, yang ceramahnya santri, yang ngajinya santri, yang doanya santri, seluruhnya nampilkan hiburan-hiburan. Ada juga murid aku dari karisma ini, mana tahu sebelah mana ini. Ada wong tiga di sini. Ya, ayo. Itu dia bisa berdoa anak-anak kita. Nanti ketika kita sudah didatangi sakaratul maut, dia berdoa. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Rabbana fir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Dia yang menyolatkan kita, dia yang mengabdi kita. Ini susah sekarang Pak. Kalau orang tua meninggal, nak nyari ustaz, nak nyolatkan anaknya ada di situ. Ngapa kada tidak dididik agama? Maka dari kecil inilah Pak, ya sekolahkan. Ngaji di TPA, nanti kalau sudah ada SD masukkan ke pesantren. Ya, anak saya umur dulu 10 tahun saya kirim ke Jawa ke pesantren Gontor. Ya, alhamdulillah itu. Maka pendidikan agama ini lebih penting. Dan alhamdulillah pada jam berapa pulau nih Pak? Lewatan kemudian Pak Ustaz tinggal lapor buat aku nih. Setengah 12. 5 menit lagi Pak, saya tahu ini banyak penyakit main, tenang baik. Ya. Sekolahkan di pesantren, karena ini lebih menjamin keutuhan dan akhlak kita anak-anak kita. Sekarang anak-anak kita ini akhlaknya kurang Bu, tengok be salaman, mak mana salaman. Kalau dulu kita salaman di ini, sekarang di sini, tak ada salaman di jidat ini dalam. Kita berkamu, akhlak sebagai dengan orang tua bagaimana kalau lewat ada mengucap permisi dengan guru dengan ustaz ada. Kalau dulu guru kita ngaji dengan ustaz kita takut singitan. Sekarang mana guru seneng boy bayo tidak adab tingkah laku ini yang diajarkan di pesantren. Maka sekolahkan anak-anak kita di sekolah agama ini lebih utama. Kalau dia jadi jenderal besar nanti jenderal yang beriman, jadi pejabat yang beriman, tidak korupsi. Begitu juga nanti Ananda Gibran ini Pak Roji didik dengan agama ya, didik akan sekolahkan kalau bisa di pesantren. Mengapa? Nanti besar dia menjadi kebanggaan Pak Roji dan Ibu. Nanti dia jadi ajan di masjid itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang ajan itu? Oh, Gibran anak siapa? Anak Pak Fahru Roji. Apa dah hebat orang tuanya? Disebut nama orang tuanya, kebanggaan orang tuanya. Ya tak? Sama cak aku. Siapa yang ceramah itu? Ustaz Rian. Siapa Ustaz Rian itu? Anak Ustaz Santoso. Oh. Jadi bangga orang tua. Ini nanti yang bisa menyelamatkan kita. Doa-doa anak yang soleh ini, soleha. Maka didik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin.
Inilah mungkin sudah setengah 12 lewat, karena nanti sudah lagi ajan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang penuh barokah, dan mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita selalu bersalawat kepada Nabi. Siapa yang selalu bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Barang siapa yang bersalawat sekali akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan 10 kebaikan dan dikurangi, dihapus 10 keburukan. Maka banyak-banyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita bersama. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.